Ya namanya tugas ini kan kita nggak tahu. Tapi yang bertanggung jawab saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Serdang Bedagai kalau ada semalam terlukai atau apa. Tapi dia nggak cepat, kita geser dia tersinggung. Tapi ya ini bagian dari biasa. Yang penting rakyat senang, saya gitu. Kalau pegawai benci nggak apa-apa, yang penting rakyat senang. Daripada pegawai senang rakyatnya benci gimana? Anak-anak saya lihat lebih fokus saya di usaha. Tapi kenapa? Saya ketika saya menjemput anak saya pakai mobil plat merah, dia nggak mau naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih kawan-kawan yang sudah kembali mampir ke channel kami di channel Bang Sule Official. Bantu subscribe dan juga like andai apa yang kami berikan memberikan manfaat buat kalian semua. Hari ini kita hadir di tempat yang spesial karena kita hadir di tengah-tengah sosok anak muda yang menjadi inspirasi di Kabupaten Serdang Bedagai. Beliau hanya anak seorang karyawan kebun di salah satu perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai dan bahkan dahulu beliau sempat mengerjakan apapun dari menjual jagung, menjadi penggalas dan segalanya, dan hari ini beliau menjadi tokoh yang begitu populer. Barusan beliau mendapatkan predikat sebagai bupati terpopuler nomor 7 di Indonesia. Dan hari ini kita sedang bersama beliau. Beliau adalah Bapak Haji Dharma Wijaya atau Pak Wiwi. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, ada dua hal yang saya belajar banyak dari Pak Bupati. Pertama, bagaimana Pak Bupati bilang, sehatnya hari ini seorang Pak Wiwi, hidupnya makmur hari ini tak terlepas dari hobi bersedekah. Seberapa besar keyakinan Pak Wiwi tentang sedekah dan adakah contoh nyata dari keajaiban sedekah itu? Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz, apa yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya bukan saya ria ya. Bukan saya ria atau saya itu pamer ya. Tapi dalam hal ini saya meyakini itu karena hal ini sudah terjadi pada diri saya. Ya. Saya selalu belajar, kadang-kadang mengaji, mendengarkan tausiah, ya kan, manfaatnya sedekah. Ketika itu saya lakukan, ya, ketika saya lakukan yang terjadi pada diri saya. Waktu itu saya mau bangun rumah waktu itu. Ya. Saya mau bangun rumah, saya kebetulan ketua pembangunan masjid di situ, di desa saya, Desa Dolok Nampang. Jadi membangun masjid itu ketika itu kebersamaan dia. Jadi masjid itu membutuhkan perancah untuk bangun sokong-sokongnya gitu. Ketika saya lihat butuh banyak perancah, tapi kebetulan saya ada jalan keluar. Ditelepon adalah sama seorang ketua pembangunan juga, itu bahwa Bapak kan mau bangun rumah benar, itu boleh nggak kayunya kami pakai untuk perancah di masjid? Boleh. Saya bilang pakai aja semua, karena saya anggap nanti ketika selesai dibangun, perancah itu setelah ngecor bisa dipakai lagi. Semua pakai aja. Ada kurang lebih kalau nggak salah 3 ton kayu itu. Kayu durian, ya memang itu untuk perancah rencananya. Setelah dipakai, setelah saya lihat pulang kembali dari saya perjalanan, saya lihat situ kayunya sudah dipotong-potong. Potong sana, potong sini, kayu perancah tadi. Orang namanya untuk perancah, untuk penahan dia. Jadi saya udah ikhlas saja, udahlah, ikhlaskan saja, saya bilang gitu kan. Karena ini mungkin sudah memang gitulah, saya rasakan gitu kan. Jadi ketika itu rumah saya kan batal berarti, karena kayu itu sudah ke situ semua. Tertunda pembangunan, bukan batal, tertunda ya, tertunda. Dan akhirnya masjid itu hampir rampung, rumah saya tertunda. Saya kedatangan tamu, seorang manajer perusahaan. Seorang manajer perusahaan, dia datang ke rumah saya. Bapak mau bangun rumah ini nampaknya? Iya, saya bilang.
tapi masih terkendala sedikit, dia bilang itu. Oh iya. Terus dia bilang, ini Pak ada kerjaan katanya, kerjaan di perkebunan SIPEP begitu, perkebunan di Bandar Pinang. Itu ada kerjaan membuat tulang ikan di rawa-rawa. Saya waktu itu bingung juga, galau juga, karena rawa-rawa semua. Tapi dikasih tahu sama teman saya, udah bisa kita kerjakannya itu katanya. Ayo kita kerjakan. Kami kerjakan, dapat kayu sebesar-besar semotor kol diesel. Batang kayu di dalam tanah yang terendam, yang mungkin udah ribuan tahun atau ratusan tahun itu terendam. Dikorek kayu itu pakai beko, diangkat, dinaikkan, ada 2 batang, pakai beko ditarik semuanya, disinsu di belah nanas. Karena nggak bisa di sebelah gini, disinsu di belah nanas. Jadi datang manajer, Bapak kan mau bangun rumah, sama iya, ambil aja kayunya semua katanya. Jadi itu bentuk bahwa dia spontan kalau saya lihat. Dan Bapak yakin bahwa itu jawaban dari sedekah di masjid kemarin? Iya. Dan itu spontan. waktu sedekah itu berarti seorang Pak Wiwi belum, maaf ini, belum sekaya hari ini. Oh belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya, orang bangun rumah pun masih mau nyicil, pinjem bank pun. Kan seperti itu. Jadi langsung kayu itu saya bawa pulang, saya buat kusen, saya buat sampai selesai seluruh rumah itu, dan sisa kayunya bisa dijual. Artinya kayu 3 ton tadi dapatnya 10 ton. Kira-kira seperti itu. Dari itu awal mulanya langsung begitu percaya dengan sedekah. Percaya dengan sedekah, makanya tidak pernah takut dengan sedekah. Iya. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau ada seorang ustadz yang bicara tentang sedekah, atau seorang ustadz alim yang selalu bersedekah, itu biasa. Tapi Pak Bupati ini kan bukan ustadz, bukan ulama, beliau hanya orang biasa saja, tapi luar biasa sedekah beliau, dan ini menjadi contoh buat kita semua untuk tidak takut bersedekah. Itu poin pertama, Pak. Poin kedua, ada hal yang begitu terkenal, Pak, bahwasanya seorang Dharma Wijaya begitu memuliakan orang tua, terutama ibu. Satu hal yang sampai hari ini masih teringat saya, bahwasanya ketika tahun 2015 ketika Bapak diminta menjadi calon wakil bupati, pada saat itu Bapak meminta mereka untuk minta izin dulu ke ibu. Kalau ibu ngasih baru mau, kalau tidak saya tidak mau. Seberapa dekat sih sebenarnya seorang Dharma Wijaya kepada ibu, Pak Bupati? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Saya kalau teringat ibu saya memang sedih saya, ya sedih karena beliau itu tidak pernah mau jauh dari saya. Biarpun ada abang saya, adik saya atau kakak saya misalnya ada lebih, dia tetap inginkan sama saya saja. Jadi susah senang udah kami jalani bersama kan gitu. Jadi ketika saya susah, beliau itu sama saya saja. Nah, jadi ketika saya diminta jadi calon wakil bupati waktu itu, saya memang harus restu ibu saya karena doa beliau saya bisa begini. Itu saja, lain nggak ada. Berarti Pak Wiwi memang pernah dalam kondisi begitu susah? Iya, iya. Dan itu nyata? Nyata. Karena beliau yang mensupport saya terus kan begitu. Artinya ini menjadi inspirasi buat kami anak-anak muda, jangan takut bermimpi, karena Pak Wiwi telah melakukannya, ya, telah menjadi bukti bahwasanya orang biasa pun bisa menjadi luar biasa. Iya. Ya, termasuk itu yang Bapak sampaikan kemarin saat di kuliah umum di UMSU, iya, Medan. Benar. Berkat doa orang tua. Apa perasaan Bapak bisa jadi narasumber di kampus yang begitu besar? Ya, saya ini kan nggak pernah menyangka seperti itu. Tiba-tiba Ustadz Yanto datang ke rumah, Bapak menjadi narasumber kuliah umum di UMSU, bisa nggak Bapak hadir? Saya bilang, saya mau kuliah apa? Mau ngasih pandangan umum apa? Kan saya begitu kan? Saya nggak punya ilmu seperti mungkin Pak Ustadz ya, yang ilmu kajinya tinggi atau apa semua. Tapi saya cerita apa adanya aja lah, saya bilang gitu aja. Oh, berarti hanya cerita pengalaman hidup? Ya pengalaman hidup dengan keberhasilan lah, mereka tanya seperti itu. Tanya tentang politik juga kan itu. Itu aja. Memang hal itu menjadi motivasi buat kami. Terlebih Pak Bupati kemarin baru dinobatkan sebagai orang nomor 7, Bupati nomor 7 terpopuler di Indonesia. Ya mungkin bagi Pak Bupati nggak ada yang harus dibesar-besarkan dan itu biasa saja. Tapi bagi kami, masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai itu kebanggaan. Ada salah satu putra Serdang Bedagai yang mampu menjadi orang nomor 7 paling populer di Indonesia. Pak Bupati, sedikit suka dukanya jadi bupati sih Pak. Karena kan orang
kalau cerita pengen jadi bupati, pengen jadi bupati. Emang bupati itu suka doang ya? Nggak ada dukanya gitu Pak? Jadi sebenarnya populer itu kalau saya lihat, saya marah kemarin sama media. Saya kumpulkan media semua. Ada beberapa media saya kumpulkan. Saya marah dengan beliau, dengan kawan itu. Kalian harus bertanggung jawab, saya bilang. Mereka terkejut. Kalian harus bertanggung jawab tentang saya, tentang diri saya. Gara-gara kalian saya populer. Wah, gitu saya bilang. Malah disalahkan media. Iya, saya bilang media tanggung jawab. Gara-gara kalian saya populer, saya bilang gitu. Kalau nggak ada kalian saya nggak populer. Apa nggak enak jadi orang populer Pak? Ya sebenarnya ada enaknya ada tidaknya. Oh, enak. Nah, ya enaknya ya kita dikenal orang, tidak enaknya ini Bapak ngejar-ngejar saya. Oh gitu ya. Bolehlah Itu ya. sekali Pak. Iya, itunya sebenarnya bagus bagi motivasi juga untuk anak-anak kita ya. Memang kerja itu harus ikhlas, kerja harus ikhlas dan memang harus ya memang bukan jangan dibuat-buat. Ya saya memang kerja nyata karena memang saya nggak ada kerjaan lain selain itu. Kan gitu sekarang ini. Ya fokus di pemerintahan. Nah, dan jadi memang nyatanya pembangunan di masa Bapak yang belum genap 1 tahun mungkin Pak. Ya karena bulan 2 pelantikan, ini bulan 1 hampir setahun lah. Tapi pembangunan sudah sangat nampak. Walaupun tadi Bapak mengatakan bahwa di mata Bapak pembangunan itu belum nampak, tapi di mata begitu banyak masyarakat pembangunan Serdang Bedagai nampak dan lebih baik. Jadi perasaan Bapak gimana sih? saya rasa menurut saya kayaknya biasa aja sih. Cuman karena kan pekerjaan melanjutkan ini kan paling enak Pak. Nah, melanjutkan paling enak. Jadi kita nggak dari dasar. Jadi melanjutkan. Jadi pikir orang kita berhasil padahal melanjutkan. Nah, seperti itu. Berarti yang ada hari ini melanjutkan. Melanjutkan saja. Kalau dulu dibangun panjang jalan kita kurang lebih 800 km. Sudah dibangun 500 km. Kita tinggal nambah 150 km. Ya nampak lah dia. Kan begitu. Tapi coba dari nol. Nggak nampak. Artinya kalau Prosesnya panjang. Bahasa Bapak melanjutkan berarti Bapak juga memuji pemimpin-pemimpin terdahulu ya Pak? Oh iya, karena mereka kan guru-guru kita, senior kita. Senior. Dan karena beliau-beliau itu ada saya. Kalau nggak ada juga saya. Jadi paling enak tinggal meneruskan. Target Pak, masa jabatan sampai 2024 dan pasti masyarakat Serdang Bedagai berharap dilanjutin sampai 2029. Target ke depan lah. Serdang Bedagai ini mau dibangun apa? Supaya kita masyarakat Serdang Bedagai ini mendengarkan. Apa rencana yang mau dibangun di Serdang Bedagai? Kalau di Serdang Bedagai ini kan 3 kecamatan yang besar ya. Pertama itu Perbaungan, kedua Rampah, ketiga Dolok Masiul. Tentunya yang di jalan lintas ini kan ada 2 ya, yang besar Perbaungan dengan Serampah. Kalau Serampah ini mau kita jadikan kota pemerintahan. Jadi semua pemerintahan, semua kepala dinas harus tinggal di sini. Nah, seperti itu. Perbaungan kita jadikan pusat ekonomi. Karena ada pusat pemerintahan di sini. Jadi pusat ekonominya di Perbaungan karena wisata semua lewat dari sana. Jadi kita bisa pusatkan ekonomi di sana. Hasil-hasil UMKM kita bisa ditaruh di sana semua, kan seperti itu. Berarti penataan yang mulai dari kemarin dilakukan untuk perkembangan Serampah menjadi lebih baik. Walaupun pro kontra itu pasti ada Pak. Ya pasti ada. Kalau pro kontra itu saya senang aja melihatnya. Karena kalau nggak gitu saya nggak tahu. Saya justru melihat perkembangan Kabupaten Serdang Bedagai ini dari media kawan-kawan, dari medsos. Tapi kan nggak semua orang pro Pak, bahkan mungkin banyak yang kontra. Tanggapan Bapak sama yang mengkritik Pak gimana? Ya senang aja, karena itu bagian senang aja itu bagian dari untuk kemajuan. Karena kalau nggak ada mereka kritik, berarti saya diktator dong. Baik Pak Bupati, hari ini kan tata kelola di kota Serampah mungkin menjadi polemik bagi sebagian masyarakat yang belum paham. Sedangkan Bapak telah melakukan perbaikan di 3 tempat. Pajak lama dipindahkan ke pajak baru, di Pantai Cermin dan juga di Perbaungan tidak ada konflik. Tapi yang di Serampah itu begitu besar riaknya. Apa pendapat Bapak tentang itu Pak? Pak Ustadz, memang ada beberapa yang harus kita lakukan untuk penataan kota, khususnya di kota Serampah. Karena kota itu seharusnya begitu masuk kita Serampah itu harus jalan itu ada membelah 2 seharusnya, median namanya, median ya. Jadi dalam hal ini kan kita usulkan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat syaratnya itu harus pembebasan lahan dulu. Berarti pembebasan lahan di area kota Rampah? Iya, kota Rampah itu harus dibebaskan karena jalan itu bukan lagi ini yang ada 8 meter, tetapi menjadi 24 meter.
Tapi kan pembebasan lahan itu Pak, juga harus dengan apa ya, kesediaan masyarakat yang memiliki lahan itu. Iya, sekarang ini kan kita ada tim independen, tim apresial namanya, untuk membebaskan lahan ini. Itu diganti untung, bukan ganti rugi. Tapi yang menghitung itu tim independen namanya. Mereka yang menghitung semuanya. Dan masyarakat harus merelakan, karena ini untuk kepentingan kita ke depan gitu. Yang saya khawatirkan bukan masyarakatnya Pak, tapi ada orang provokator di belakangnya yang menyulitkan eksekusi itu mungkin Pak. Oh ya, kalau ini kan sudah berjalan, sudah kita bayar tahun lalu, nggak ada masalah. Nggak ada Sudah dibayar Sudah, pembebasan? sudah Berarti- sebagian. Ya, sebahagia. Ini sudah sampai di depan Polres mungkin ya. Tinggal mungkin tahun ini terus sampai menuju kemari. Artinya tahun depan sudah bisa dilakukan pelebaran jalan Pelebaran itu. jalan. Nah, dan terus kita kan menata kota bukan di Rampas saja, tetapi di Perbongan, di Pandai Cermin, di Dolok Masyul. Ya kan? Aman-aman aja Pak. Mana? Itu di Pandai Cermin, begitu pasar itu kita pindah, sekarang tambah ramai. Yang dulunya macet jalan tengah kota itu. Sekarang kita pindah, tambah ramai. Di Perbongan kita pindahkan, juga seperti itu juga. Di ini Rampah, yang dulunya di pinggir sungai itu, kalau kita bapak tengok belanja, pakai sepatu boot. Iya, Kita banyak manusia, waktu saya wakil, sedih kali saya melihatnya. Orang belanja kok pakai sepatu boot, dan menjualis pakai sepatu boot. Jadi saya ambil inisiatif, karena di pusat banyak anggaran untuk pasar, saya coba. Kebetulan di sini dapat kita tanah, kita bangun melalui dana pusat. Waktu itu Pak Sukirman Bupati, saya sebagai wakil, dibangun 2 pasar di situ, sudah lengkap semuanya. Jadi ketika ini, ayo kita pindah ke sana. Karena kalau sudah dibuat tidak ditempatin, itu kan mubazir. Ya Tapi kan? ada yang nanya gini Pak, kenapa pasar milik pribadi dipindahkan juga ke tanah pribadi gitu Pak? Enggak ada tanah pribadi, tanah Pemkap itu. Oh itu tanah Pemkab? Tanah Pemkap. Yang ngomong tanah pribadi siapa? Ada orang-orang yang membunyikan itu. Oh iya, itu namanya orang yang, itulah tadi kan, Bapak kan sudah bilang, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya kan? Bukan saya yang bilang. Bapak bilang seperti itu, Oh, fitnah iya, lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, benar. Jadi yang orang yang nggak tahu itu mungkin dia bukan fitnah, dia nggak tahu. Oh dia enggak paham. Dia nggak Dan hari paham. ini boleh Bapak pahamkan itu Pak, bahwa Iya. itu memang tanah Pemkab. Tanah Pemkap udah dibangun, itu 2 gedung besar. Yang di belakang itu kosong Pak, sedih kita Pak. Saya sebagai bupati, ketika saya datang ke situ kok nggak dimanfaatkan, harus kita manfaatkan Pak. Karena kalau nggak dimanfaatkan sama dengan kita korupsi juga itu Pak. Iya, tapi banyak masyarakat terutama pedagang yang tidak memahami itu. Iya. Malah sekarang jadi Masyarakat konflik. dari 160 pedagang, 140 udah kita pindahkan kemari. Berarti tinggal 20. Tinggal 20. Berarti yang lebih dari 20 yang jualan itu Pak, Datang lagi baru diajak. Seperti itu. mungkin mereka biar dipindahkan ke sana juga. Ya? Iya, tapi insya Allah lambat laun ya kita tetap mengacu pada pendekatan lah, humanis lah. Saya kalau ada salah pun dulu semalam anggota Satpol PP kita atau apa, saya mohon maaf lah kalau itu kan. Mungkin ya namanya tugas ini kan kita nggak tahu. Tapi yang bertanggung jawab saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat sedang Medagai kalau ada semalam terlukai atau apa. Tapi satu hal yang Bapak bisa pastikan bahwa Bapak ingin memindahkan supaya masyarakat dan pedagangnya lebih baik gitu Pak. Lebih sejahtera dan lebih baik. Saya yakin kalau semua di sana kita pusatkan belanja di situ semuanya. Jadi pusat perbelanjaan Kota Rampah di situ. Jadi mau apa kita di situ. Depannya sudah kita buat food court. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, itu nanti semua orang mau beli jual mie sop, jual lontong semua di situ. Kalau orang mau belanja kemari kan dekat semuanya. Jadi kita pusatkan. Ini kan selama ini kita nggak tahu mau belanja di mana. Hanya di mana pusat pasar? Nggak tahu kita. Setiap malam ada pasar, tiap malam entah malam apa aja ada pasar. Ini kita pusatkan jadi satu. Harusnya dipusatkan. Nah. Harusnya bagi para pedagang yang paham harusnya bahagia Bahagia. dengan keputusan ini gitu. Iya, karena sedang Medagai Pak. Pak Ustadz saya masuk, PAD-nya kita kan rendah. Tapi bagaimana peningkatan PAD jadi tinggi? Kan salah satu kebutuhan kita ini kan Pemkab Serang Medagai ini kan nggak mungkin harus dari dana pusat semua. Kalau PAD kita tinggi kan membantu juga. Contohnya rumah sakit kita sekarang. Dulunya PAD-nya 0, sekarang sudah 29 miliar. Tahun ini, Tahun ini tahun semalam 16 miliar. meningkat. Meningkat. Kenapa? Saya pesankan dulu kepada seluruh bidan yang ada di Serang Medagai, yuk, saya bilang kalau ada yang sakit, bawa ke Sulaiman, nanti rujukannya kemana. Tapi saya utamakan pelayanan di rumah sakit, sekarang fasilitas harus dilengkapi dan pelayanan. Dokternya harus 24 jam. Jangan ada lagi orang kecewa. Dan alhamdulillah PAD kita naik.
Sekarang coba bayangkan, 16 miliar jadi 29 miliar, berarti naik 180% meningkat. Tahun depan harus kita tingkatkan menjadi 50 miliar. Kemarin Pak Bupati, saya berbincang dengan Pak Sayadin nih. Ya. Beliau salah satu katanya temannya Pak Bupati. Pak Sayadin bilang bahwa Pak Bupati mencoba menata kabupaten ini menjadi lebih baik walaupun mungkin beliau nampak agak begitu tegas. Tapi intinya semua untuk perbaikan Kabupaten Serdang Bedagai. Bapak sepakat dengan itu, Pak? Ya sepakat. Pak Saidin itu sebenarnya bukan teman, bukan. dia tukang kritik gitu. Tapi kritik membangun saya suka. Oh begitu ya. Saya suka. Karena kenapa? Karena kalau orang mengkritik saya berarti harus ada tapi saya apa yang harus kita perbaikin? Tanpa orang kritik kan nggak bisa kita berbuat apa-apa. Jadi harus memang seperti itu. Ada tokoh-tokoh, ada macam Pak Saidin 5, aman sih gini. Ada mengamankan, ada kritik, apa semua kan gitu. Berarti beliau juga harus cari yang ilmunya sepadan dengan beliau. Kalau Iya. perlu 5 itu. Benar. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak. Masjid Agung Sergai kan jauh di sana. Iya. Ada lahan kosong. Iya. Itu mau dibangun apa Pak? Banyak masyarakat yang tanya. Yang kosong Ya, hari ini. Yang kosong hari ini, tahun depan ini kita bangun perpustakaan bertaraf nasional. Bertaraf nasional. Bertaraf nasional. Jadi dan sebelahnya lagi kita bangun mall pelayanan publik. Nah, di situ nanti capilnya, di situ perizinannya, di situ bapendanya, di situ dinas sosialnya. Berarti itu dieksekusi atau dimulai dibangun itu di masa jabatan Bapak? Tahun ini, tahun 2022. Pembangunan Jadi itu. mall pelayanan di sebelahnya lagi gedung perpustakaan. Jadi nanti mall pelayanan itu tadi kan semua orang itu kalau ngurus apa-apa jadi tempatnya udah satu. Nah, tempatnya itulah namanya mall pelayanan. Jadi nggak orang sekarang dinas sosial di sana, dinas bapenda di sana, dinas perizinan di sana, dukcapil di sana enggak. Tapi jadi satu tempat. Berarti memang Kota Rampah ini benar-benar ingin ditata dengan serapi-rapi mungkin Iya, gitu. serapi mungkin. Ada yang kembali bertanya, pembangunan sudah banyak terjadi nih, jalan sudah banyak yang bagus ya. Berarti Sergai maju terus mungkin sudah terrealisasi walaupun belum sepenuhnya karena mungkin belum sampai 1 tahun menjabat. Belum. Tapi ada yang tanya Pak, jalan Belidaan Pak, kenapa belum juga diperbaiki, hancur banget itu Pak. Jadi gini Pak, jalan ini kan ada jalan desa, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Ya. Jadi saya melihat itu ketika itu siapa yang mengurus ini semuanya? Kan begitu. Makanya saya buatlah waktu itu namanya tim merah. Oh yang bersih-bersih ya? Iya, tim merah. Jadi tim merah ini saya buat banyak yang komplain juga. Kenapa harus merah? Kan begitu Iya, saya ya. paham. Kalau kita bikin oranye nanti payah, bikinnya tahanan kan gitu. Jadi saya bikin merah itu berani ngorek paret. Nah itu maksudnya berani ngorek paret, berani berusukan. Jadi saya buat itu untuk ngurus jalan kabupaten, jalan desa, jalan provinsi, dan jalan negara. Kalau jalan Belidaan itu adalah jalan provinsi. Nah, jadi sekarang lagi kita usulkan di provinsi dan alhamdulillah berkat DPR tingkat 1 kita, ada 5 DPR kita sudah mengusulkan itu semua dan insya Allah ini sekarang lagi dipasang tembok penahan. Mungkin tahun ini akan bagus di jalannya, jadi bersabar kita. Kami tetap komunikasi dengan pemerintah provinsi. Karena banyak masyarakat yang nggak paham Pak. Kalau saya sih mengatakan kalau memang Pak Bupati memiliki hak sepenuhnya, malah yang diutamakan malah itu karena mau ke rumah Bapak tuh ngelewatin jalan itu ya Pak ya. Ya kalau katanya ini boleh Bapak bangun, besok pun kita bangun itu. Cuman karena ini adalah wewenangnya sama dengan sungai itu adalah milik balai pusat. Tapi saya selalu mengumpulkan semalam perusahaan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai khususnya perkebunan. Saya mohon tahun ini CSR-nya untuk membantu pengorekan sungai yang rekomteknya dari balai. Sungai Rampah ini. Sungai Rampah akan dikorek tapi melalui dana CSR karena melalui dana pusat lama saya melalui balai semalam saya minta tolong bahwa itu akan kami korek tapi melalui dana CSR. Jadi rekomteknya dari mereka, desainnya dari mereka, nanti yang mengorek adalah dari Forum CSR. Forum CSR itu ketuanya adalah Pak Indra ya, salah satu perusahaan di Sokpindu. Beliau lah yang nanti yang mengumpulkan anggaran dan beliau nanti mungkin akan bekerjanya. Dan seperti itu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengurangi banjir lah. Ya, Turut berduka juga kita Pak karena tadi baru ditemukan seseorang meninggal dunia di Sungai Serampah. Ya.
Dan mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, banjir itu bisa segera teratasi. Kalaupun tidak teratasi bisa mengurangi lah Pak. Tidak seperti kemarin yang banjirnya luar biasa ya. Ya Pak, gimana tanggapan Bapak dengan banjir kemarin Pak? Karena banyak sekali yang menyalahkan pemerintah kabupaten Pak, yang tidak memahami Pak. Iya. Kan tadi saya ingatkan kalau orang nggak paham kan memang seperti itu. Tapi kalau orang paham kan pasti dia tidak menyalahkan. Tapi memang harus dipahami juga sama kawan-kawan, sama seluruh masyarakat bahwa yang salah itu kadang-kadang kita di kitanya. Ya, kenapa di kitanya? Sungai itu kan makin mengecil. Karena orang membuat rumah semakin ke pinggir sungai. Dan orang beladang juga ke pinggir sungai. Bukan malah menjauh dari sungai, malah ke sungai. Tapi nggak apa-apa. Dalam hal ini harus kita layani mereka. Nanti mungkin forum CSR akan mengorek dan mungkin banjir. Kalau banjir itu gimana ya? Itu kan kuasa Allah ya. Kalau sudah kita buat kayak manapun kalau memang banjir gimana? Dan kemarin memang banjirnya teramat besar Pak. Dan bukan hanya di Sargai saja Pak. Oh iya. Malam kata Pak Sayadin Malaysia lebih besar. Oh Malaysia banjir terbesar selama 20 tahun, baru ini juga kan terbesar. Nah, jadi memang setiap 20 tahun kita lihat, saya ingat kali tahun 2001, saya mau pulang ke Dolok Masih pun nggak bisa. Rampah banjir, tebing banjir, di Galang banjir, apa namanya itu di daerah. Artinya jalan manapun tetap terhadang banjir. Terhadang banjir. Jadi kalau udah banjir itu memang, kalau udah memang, gimana kita bilang ya, masa kita melawan kehendak apa bisa? Kan nggak bisa. Kita hanya berupaya yang berupaya. Tuhan ya Pak. Iya. Satu lagi Pak, motonya Serdang Bedagai di ujungnya religius. Dan satu hal yang hari ini tetap berjalan, saya lihat safarinya Dambaan. Ya, safari Dambaan, safari dakwahnya Dambaan sering saya lihat di kecamatan-kecamatan, itu luar biasa. Saya pikir itu targetnya apa sih Pak? Atau apa sih yang diinginkan dari safari Dambaan itu Pak? Saya kan, karena saya tinggalnya di kampung, pengajian itu kurang, ya kan. Kita melihat kan anak-anak di kota itu kan memang dia di kota itu kan bersaing tapi untuk maju ya. Di kampung tidak ada pendidikan yang sifatnya untuk orang tua, kan begitu. Jadi di kampung itu kan perlulah wawasan, makanya kita turunkanlah pengajian ustadz-ustadz kita yang ada di Serdang Bedagai, ulama kita, ayo turun, kita mengaji bersama, mengaji Dambaan. Karena kita lakukan waktu itu per tiap malam Jumat, ya karena di masa pandemi. Tapi nanti insya Allah nanti kalau ke depan ini kan kita per sebulan sekali, tapi keliling semuanya. Jadi seperti itu, dan 6 bulan sekali kita datangkan ulama besar, ya, atau ustadz yang kondang, kita datangkan supaya ya pencerahan lah bagi Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi supaya kita ini bisa kita serap dari ulama-ulama kita itu. Jangan kita hanya di kampung aja tapi kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di dunia luar. Seperti itu. Itu yang kita harapkan sebagai Bupati Serdang Bedagai. Baik Pak Bupati, sehat-sehat insya Allah, mudah-mudahan. Pak Bupati, banyak yang bilang seorang Dharma Wijaya itu dulu ketua OKP, preman gitu. Apa sih tanggapan Bapak dengan kata-kata seperti itu Pak? Wah, senang aja gitu. Karena kan, kenapa senang? Itu tadi kita terkenal itu kan kata orang. Tapi kalau orang udah tahu, saya pernah begini, saya ketika itu di Jakarta itu saya ditunggu supir daripada Pemkab Serdang Bedagai, itu supir Pak Bupati di Jakarta. Jadi waktu itu kan saya mau jadi wakil bupati, saya naik pesawat Lion, dijemputlah sama supir tadi. Tapi dia nggak tahu siapa saya, dan Pak Sukirman ada di belakang naik pesawat lain, menunggu Pak Kirman kami. Jadi supir itu bertanya pada saya, dia bilang berkata begini, dia nggak tahu siapa saya kan, sayang kali ya Pak Kirman itu katanya. Kenapa bang? Masa milih wakil bupati kok preman katanya. Dalam posisi Bapak di situ? Saya di situ. Saya pun bingung, yang dibilang preman siapa kan gitu kan. Aku bilang wakilnya preman, iya wakilnya preman, ketua IPK kata dia. Dia serius, dia nggak tahu sama saya. Nah, jadi kan yang mana orangnya bang? Inilah mesti kita tunggu kata dia. Jadi setelah dia aku bilang namanya siapa? Panggilannya Wiwi katanya gitu kan. Oh gitu ya. Pada akhirnya dia tahu Pak? Jadi saya bilang bang, yang abang bilang maksud itu saya. Mana mungkin, preman itu pasti orangnya tinggi besar katanya. Nggak mungkin, ini pikirnya saya bukan saya. Jadi ketika akhirnya Pak Kirman sama saya jalan satu mobil, tahu bahwa dia itu saya memang benar calon wakil bupati, dia menyembah-nyembah saya. Ampun Pak katanya. Emang benarnya
Pak Wiwi itu preman nggak sih Pak? Ya kata orang preman, tapi saya nggak pernah bilang diri saya preman. Preman itu maksudnya tidak ada kerjaan pegawai atau BUMN. Sebenarnya itu. Apa kerjanya preman? Seperti itu. Cuman orang mengkaitkannya lain karena saya ketua OKP. Kan seperti itu. Bahasa premannya di situ. Iya. Terus Pak, siapa sih sosok inspiratif Bapak dalam dunia politik Pak? Boleh sebut 3 saja Pak, dari nasional boleh, Kabupaten Sedang Beragai boleh, bebas saja 3. Ya saya terus terang kalau bekerja saya lihat Ahok. Ahok. Ya. Kenapa? Dia bekerja tuntas, lugas. Tapi mulut jangan gak tiru. Nah, itu saja. Makanya saya nggak mau marah di muka umum, memarahi anggota atau nggak mau. Tapi saya pernah dengar kabar Bapak pernah begini Pak, pernah ada pegawai yang terlambat datang apel Bapak suruh pulang. Benar nggak Pak? Benar. Bukan saya suruh pulang. Dia sudah berulang kali, dia tidak apel berulang kali. Jadi kita apelkan kembali, saya tanya, Bapak rumahnya di mana? Di Pakam. Kenapa terlambat? Ngantar anak dulu. Kalau gitu pulang aja ngantar anak dulu, saya bilang gitu. Besok jangan datang lagi, ngantar aja anak dulu. Tugasmu itu jadi pegawai di sini untuk melayani rakyat, bukan melayani anak. Saya bilang tuh, kalau mau pindah saya rekomendasikan, saya bilang gitu. Enggak takut buat sakit hati orang? Ya, yang kita bilang itu kan menurut Bapak benar atau salah? Oh, benar sih Pak, tapi kadang-kadang benar juga Pak. Menyampaikan yang benar kadang-kadang kita dikritik Pak. Iya, saya nggak pernah takut ketika untuk merasa saya baik dan untuk orang banyak dan untuk masyarakat. Orang di tugas pelayanan, bagaimana orang mengurus KTP, pegawainya belum datang, kok saya duluan datang? Ini kan perlu reformasi. Dan ini hebatnya kawan-kawan, kalau kawan-kawan nggak percaya, Pak Wiwi ini pernah bilang sama saya, bahwasanya istri beliau itu kan pegawai negeri, waktu itu kepala sekolah kalau nggak salah. Ya, benar ya. Pak Wiwi ini bilang, lebih baik keluar aja lah jadi kepala sekolah. Benar. Benar itu Pak? Benar. Lebih baik jaga usaha gitu. Iya. Kenapa gitu Pak? Sewaktu itu kan pegawai ini kan dituntut kerjanya. Jadi ketika dia juga ke sekolah terlambat kan, loh kok hari gini masih di rumah? Kan seperti itu juga. Ya udah cepat. Nah, kalau mau kita artinya mau kita gimana ya, kalau kita mau di rumah ya tinggalkan pegawai itu. Ya kita harus usaha. Profesional harus profesional. Saya bilang gitu, 2 pilihan, mau lanjut pegawai atau berhenti, kan seperti itu. Berarti apapun pekerjaan Bapak harus bilang profesional, tanggung jawab. Dan itu sampai hari ini dilakukan. Lakukan. Kalau nggak gitu, kita nggak bisa maju, nggak bisa berkembang. Oke, itu yang pertama Pak Ahok. Ya. Yang kedua termasuk Ibu Risma. Surabaya ya. Surabaya. Menteri Sosial. Iya. Menteri Sosial. Iya. Sama itu Pak. Iya. Sering mah. Ya memang harus begitu. Cuman ada bedanya, mereka kan suka marah di depan umum, ya kan. Kalau saya nggak mau marah di depan umum, saya marah mungkin internal. Kan tapi begitu. Karakternya suka bekerja seperti itu maksud saya. Itu tokoh nasional. Nah, tokoh nasional sekarang ya bekerja seperti itu. Kalau tokoh di Sumatera Utara mungkin ada Pak, atau di Sedang Beragai ya, yang ingin sebagai inspirasi lah, atau mungkin guru politik lah, dianggap bahwasanya tanpa dia saya nggak akan mungkin seperti ini hari ini. Ya kalau itu banyak sih. Ya kalau itu kan nggak bisa sebut-sebutkan karena kan kita mengambil kan ilmu dari tokoh-tokoh ini sedikit kan jadi banyak kan seperti itu. Nanti kalau kita bilang kan nggak enak juga kan gitu kan. Menjaga kode etik ya Pak. Etik, ya. Tapi yang pastinya semua yang pernah dekat dengan kita tokoh politik ya. Kita anggap sebagai guru. Sebagai guru. Semuanya ya, semua tokoh-tokoh partai yang ada di Serang Bedagai ini saya anggap guru lah semuanya karena saya belajar dari mereka-mereka. Satu hal yang saya masih ingat kata-kata Bapak. Lebih baik jadi pengusaha kembali daripada tetap jadi wakil bupati. Ya waktu itu seperti itu. Saya udah berembuk dengan keluarga. Ya memang jadi pengusaha aja kita. Ada keluarga yang menghalangi Bapak di dunia politik? Tidak ada. Oh semuanya mendukung? Semua mendukung, tidak ada. Waktu itu keluarga, istri, anak-anak kayaknya lebih senang kita di pengusaha. Anak-anak ya. Anak-anak saya lihat lebih fokus saya di usaha. Tapi kenapa? Saya ketika saya menjemput anak saya pakai mobil plat merah, dia nggak mau naik.
Nggak mau dia naik mobil saya. Anak Pak Bupati ada berapa sih? 3. Malah kalau sekolah naik beca aja ke Simpi 1. Pak Bupati ini orang yang hobi olahraga. Bahkan ada klub sepak bolanya sendiri, Pak. Kalau olahraga sih sebenarnya ya dari kecil hobi sih. Ya, semua kita bisa. Nggak ada yang pinter tapi semua bisa. Itu aja. Jadi kalau bola karena olahraga yang paling merakyat, olahraga yang gampang dikenal oleh masyarakat. Kalau bulu tangkis kan cuma 4 orang, kenalnya cuma 4 orang aja. Kalau main bola udah kenal 22 orang kita. Jadi ada bahasa Bapak yang dulu saya ingat. Jadi bintang sih enggak, jadi lubuk juga enggak gitu. Dalam olahraga. Artinya enggak pinter-pinter kali, enggak juga bodoh-bodoh kali. Kemarin di Ramadan tahun lalu ada acara di Masjid Agung Sargai, ada acara Ramadan Fair ya. Iya. Kira-kira tahun ini dibuat lagi kah Pak? Atau nanti sebentar lagi mau musabaqah tilawatil Quran? Ya kalau di masa pandemi kita ini memang sudah hilang, kita buat lebih besar. Ya kita prioritaskan UMKM yang ada di Serang Bedage ini supaya maju. Contohnya lontong Bedage, sekarang semua udah tahu orang. Bahkan semalam ketika kita ulang tahun Sirgi, Pak Bobi itu wali kota Medan, saya suguhkan saya pilih lontong atau nasi. Dia pilih nasi. Tapi saya bilang coba tes ini dulu. Kalau nggak enak nanti tinggalkan baru nasi. Ketika dia coba, malah enak betul Bang ya, kata. Dan habis kuahnya semuanya. Nah, berarti sama Pak Bobi. Iya sama Pak Bobi. Nasution. Iya wali kota Medan. Nah, jadi itu memang harus kita promosikan terus supaya ya hidup ekonomi kita. Jadi jangan kita ini kalau nggak kita promosikan gimana gitu. Dan pemerintah membantu untuk mempromosikan itu. Mempromosikan terutama Pak Bupati. Ya, karena bangga dengan UMKM yang ada di Kabupaten Serang Bedage. Benar. Artinya memang sebenarnya sumber daya manusianya banyak yang berpotensi gitu Pak. Iya banyak. Cuman kurang promosi aja. Benar. Semalam malam saya diundang salah satu sekarang itu yang membuat desain ibu kota negara itu Pak Nyoman Nuarta. Saya diundang ke Bandung kemarin. Beliau undang saya dan menunjukkan bahwa beliau yang memenangkan tender desain itu, tapi swakelola oleh Bapak Presiden. Orangnya ramah, orangnya bagus, nggak sombong, bagus. Jadi saya mau promosikan ke beliau melalui beliau. Saya promosikan di ini kuliner kita gitu. Supaya orang nanti datang mau ke Danau Toba dengan selesainya tol di bandara, orang itu makannya di Sirgi, macam kita di Bali, keliling kita kota, makannya di Jimbaran. Benar kan? Benar. Nah, jadi kalau kita di sini orang mau keliling mau mana, tapi nanti makannya di Pantai Cermin. Kan gitu kira-kira harapan kita. Jadi view-nya pantai. Kan seperti itu. Sana kan di Jimbaran juga view-nya pantai. Kan seperti itu. Kita maunya seperti itu karena apa? Yang bisa kita jual di sini kuliner kita, makanan kita. Ikan kita baru mati sekali. Ya kan? Kalau sampai Jakarta udah 6 kali mati dia. Tapi satu hal yang tidak bisa dilepaskan Pak. Pasti kesuksesan Pak Dharma Wijaya jadi bupati dan sampai hari jadi pengusaha. Dari seorang penggalas jadi pengusaha. Seberapa besar Pak peran seorang istri atau istri Bapak lah perannya dengan kesuksesan ini? Ya memang terus terang istri saya kan seorang guru ya, seorang guru, jadi dia selalu menilai kita kalau pulang itu ketika makan dia memberi ini nanti buat seperti ini, tadi salah ini begini, ini ada juga kritik. Tanpa kritik beliau saya nggak bisa juga maju. Makanya dibilang Pak Saidin itu perlu macam Pak Saidin. Nah, jadi istri saya salah satu seperti itu, dia asal pulang dia kritik. Kalau saya pidato jangan ngomong ini kata dia. Oh istri yang iya, dia dengarkan kan mungkin ini jangan dibilang kata dia. Berarti sudah 2 Pak. Iya. Pak saya Adin, satunya ibu di rumah. Iya. Tapi ada satu kawan-kawan, Pak Bupati ini pernah bilang sama saya itu gini. Kalau jam 12 pulang ke rumah istri itu marah, besok pulangnya jam 1. Masih marah, besok pulangnya jam 2. Masih marah, pulang jam 3. Tapi kalau nggak marah, pulang jam 10 gitu ya Pak. Nah. Itu apa artinya Pak? Ya artinya jangan direpeti kalau udah capek. Jangan direpeti kalau udah capek. Jadi kan saya dulu kan gini, waktu tahun 90-an ya kan. Kan tamat sekolah tahun 91. Kan banyak kawan-kawan kuliah, banyak semuanya kan begitu kan. Terus kan banyak yang masuk pegawai negeri. Saya berpikir sibuk semua orang masuk pegawai negeri. Katanya dulu bayar, kalau sekarang kan sistemnya CAT ya. Dulu bayar katanya sekian juta. Jadi saya ngapain ngelamar pegawai negeri? Bagus ngelamar pegawai yang sudah pegawai negeri gitu. Oh istri. Nah makanya saya dapat 2 saya. Dapat pegawai negeri, dapat istri lagi.
Oh Kalau iya saya yang iya pegawai, iya. kalau saya yang pegawai negeri kan nggak bisa, Iya nah, iya kan benar. bisa sama dua Jadi, kerja. Bapak menikah dengan ibu sudah pegawai negeri. Sudah Pak? pegawai negeri, Jadi dapatnya dua. dapat dua. Istri dapat. Istri pegawai negeri dapat. Iya. Berarti Bapak berharap kan suksesnya sebuah kabupaten itu bukan hanya kinerja hebat bupatinya. Berarti harus dinasnya juga hebat, masyarakatnya juga mau mensupport. Ada nggak Pak pesan-pesan buat seluruh perangkat di Pemkab atau kepada masyarakat untuk sama-sama membantu menata kabupaten ini lebih baik lagi? Kalau yang saya lihat sekarang, memang banyak pegawai negeri kita, ya pada dinas kita itu banyak yang mungkin sakit hati sama kita. Oh, sakit hati dalam Iya, hal dalam hal kita mau mengadakan perubahan besar-besaran. Pertama perubahan mental, ya. Mental mereka kan berubah. Mereka harus tinggal di sini, kan begitu kan? Mereka diganti, yang tidak cepat, kan gitu kan? Kita kan pakai proses semua. Jadi kan mereka biasa di posisi nyaman. Ketika dia nyaman, dia bekerja monoton saja. Nah, dia rutinitas saja. Jadi ketika kita mau cepat, karena saya menjabat cuma 3 tahun 10 bulan. Bayangkan 3 tahun 10 bulan. Ini kan harus cepat, mindset harus dirubah. Nah, jadi banyak di sini kadang-kadang dia nggak cepat, kita geser, dia tersinggung. Tapi ya ini bagian dari biasa. Yang penting rakyat senang, saya gitu. Kalau pegawai benci nggak apa-apa, yang penting rakyat senang. Nah, daripada pegawai senang, rakyatnya benci gimana kita? Pilih mana? Tapi kita berharap kalau bisa masyarakatnya senang, Pegawainya senang. pegawainya senang. Iya, Pak, tapi harapannya. merubah mindset itu memang lamban. Nanti tahunya mereka enak ketika sudah berlalu. Oh iya, rupanya ini lebih baik. Tapi kalau masih mau merintis, memang seperti itu. Rakyat ada juga yang kecewa, pegawai ada yang kecewa, semua kecewa. Berarti Kadang keluarga pun kecewa. Hari ini berarti di masanya dambaan, pegawai itu menetap di Kabupaten Serdang Bedagai. Iya, saya haruskan. Ini kan terus saya kontrol terus. Kita jadi catatan kita, komitmen kita. Kalau rakyatnya tinggal di Serdang Bedagai, bukan harus dirampah, tapi Serdang Bedagai. Kalau mereka tinggal di sini, mereka kan belanja semuanya. Makanya hari Minggu saya bawa belanja semuanya, saya ikut langsung. Nah, kalau belanja satu orang 200.000 aja, beli cabai, beli bawang, beli lain-lain, kali 1.000 orang, berapa uangnya itu? Berputar kan? Membantu ekonomi Membantu masyarakat ekonomi. Serdang Bedagai. Iya. Jadi itu yang kita canangkan. Jadi pusat kota pemerintahnya harus di sini, harus kita buat seperti itu. Tapi hal yang kawan-kawan di luar Serga yang nggak paham, Kabupaten Serdang Bedagai ini baru saja berulang tahun. Yang ke 18 tahun. Dan kemarin banyak kegiatan yang dilakukan. Salah satunya memanggil sahabat saya, Ustadz Dasat Latif. Dan mohon maaf nih Pak, saya nggak datang karena waktu itu ada acara di PTPN 4. Jadi luar biasa ramai Pak. Dan Ramai, banyak masyarakat berharap diundang lagi Ustadz Dasat Latifnya. Siap. Gimana acaranya, sukses Pak? Sukses. Sebelumnya pun Ustadz Abdul Somad pun kita undang juga. Ustadz Abdul Somad. Iya. Tapi hal yang kawan-kawan buat saya, ya kalau dibilang nangis terlalu lebay lah. Yang membuat saya berkaca-kaca ini, pernah kemarin Pak Bupati pada saat acara di Ruku ABC, Ustadz Abdul Somad, dengan BKPRMI waktu itu. Iya, benar. Pak Bupati itu sebagai, ya bahasanya donatur utama, diminta memberi kata sambutan, tapi pada saat itu mic itu malah diberikan kepada Pak Sukirman, Pak Bupati pada saat itu. Saya terus terang nih Pak, berkaca-kaca mata saya pada saat itu, luar biasa ini kan. Harusnya semua orang kan sibuk cari panggung, tapi Bapak justru memberikan panggung itu kepada orang lain. Apa yang Bapak pikirkan pada saat itu Pak? Ya, saya kan kecuali Pak Bupati kita waktu itu yang terdahulu Pak Sukirman nggak datang. Oh. Kalau beliau nggak datang ya saya, tapi kalau ada beliau ya harus beliau. Tapi pada saat itu kata sambutannya bukan dari Pak Bupati Pak. Iya, tapi kan ada Pak Bupati yang hadir. Oh, Nah, tapi kecuali nggak ada Pak Bupati. Ya, jadi kita harus loyal lah, memang harus loyal sama pimpinan kan begitu, dan seperti itu bentuk loyalitas bawahan kepada pimpinan. Iya. Dan harusnya semua pegawai begitu Pak ya. Ya memang harus Loyal begitu. terhadap Ya kalau kita loyal sama pimpinan, kita jadi pimpinan, anggota kita loyal. Karmanya kan ke situ loyal juga. itu karma ya Pak. Karma. Baik, terima kasih Pak Bupati waktunya yang luar biasa. Pak Bupati berikan closing statement motivasi buat kami anak-anak muda dan anak-anak Kabupaten Serdang Bedagai lainnya agar kami bisa punya mimpi dan kami tidak ikut bermimpi seperti Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Saya hanya berharap kepada seluruh generasi muda anak-anak kami ya. Saya karena anak-anak kita juga sudah menjadi dewasa sekarang, anak saya pun udah mau habis masa kuliahnya. Jadi seluruhlah masyarakat Serdang Bedagai jangan pernah malu dan jangan pernah gengsi untuk berusaha.
Itu saja. Jadi supaya anak-anak kita terbiasa dengan kerja hal-hal yang membuat kita ini menjadi percaya diri dan disiplin. Tapi kalau kita artinya malu-malu, gengsi, akhirnya kita ini kan gimana ya, kalau kita sudah malu, gengsi lagi kan nggak bisa berusaha. Nah, itu kepada anak-anak kami, karena dalam berusaha ini perlu ketekunan dan keyakinan dan perlu serius. Nah, jangan kita kerja ini sambilan, tetapi harus serius. Nah, tanpa serius dan disiplin, semua tidak akan bisa berhasil. Saya rasa itu. Terima kasih buat Pak Bupati, Pak Dharma Wijaya. Sukses buat kita semua. Mudah-mudahan beliau mampu menjadi sosok inspirasi buat kita semua agar kita juga bisa meniru kesuksesan beliau hari ini. Saya Bang Sule Official, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.